Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kita sebagai manusia ya, ada jasmani dan rohani. Tadi kami melihat ada satu slide yang Ustadz sampaikan tadi tentang kefanaan. Setiap sesuatu itu kan ada batasan, ada takaran. Tadi dikatakan kefanaan, kita masuk ke dalam suatu dimensi di mana kita tidak mengerti diri kita itu siapa gitu. Iya. Sampai kita berada di mana, dalam kondisi apa, kita nggak tahu karena kita masuk melewati daripada dimensi yang batasan itu. Sehingga tadi disampaikan juga sesi jenar masuk dalam ini wujudnya Allah gitu. Dan kita juga pernah mendengar, kita dalam melaksanakan ibadah haji itu suatu perjalanan spiritual yang mendekatkan diri pada Allah. Teknisnya adalah kita mempersiapkan diri, kita melalui suatu media, transportasi gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa saya berada di tanah suci tanpa naik pesawat pun sekejap saya ada di tanah suci. Artinya dia melintasi suatu dimensi gitu. Untuk apa ini dilakukan, Ustaz? Untuk apa dan mengapa ini harus dilakukan? Padahal kita berada dalam suatu keseimbangan dimensi jasmani dan rohani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk melatih hidupnya mata hati atau rohani kita atau akal kita, maka kita harus selalu memfungsikannya, gitu ya. Kalau kita mengikuti thariqat, zikir-zikir yang diajarkan ulama, kalau di Naqsabandi misalnya, itu nanti ada zikir itu yang mengantarkan kita ke mati suri, mati hisi, mati tabi'i, mati-mati semua itu. Itulah nanti mengantarkan kita kepada tingkat fana. Bagi orang yang sudah terbuka mata hatinya, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau bisa menyaksikan dalam keadaan sadar alam mimpi. Ini saya mau katakan gini Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita setiap hari, hampir setiap hari berhubungan dengan alam ruh. Buktinya apa? Bapak Ibu sering mimpi enggak? Sering kan? Nah, ketika Bapak Ibu mimpi, Bapak Ibu melihat siapa dalam mimpi itu? Alam apa yang Bapak Ibu lihat? Itu alam ruh. Yang kita lihat di alam mimpi itu ruh. Cuma kadang-kadang kita nggak mau tahu kan? Padahal alam mimpi itu alam ruh. Bagian dari alam ruh. Nah, bagi orang yang sudah terbuka mata hatinya, alam mimpi itu bisa dia saksikan dalam kondisi sadar, nyata. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebagian para wali. Itu bisa disaksikan dalam kondisi nyata. Nah, bagaimana supaya sampai ke sana? Sampai ke sana adalah mengosongkan diri dari diri kita. Itulah fana. Sampai kita nanti melihat dengan penglihatan Allah. Aku jadikan dia melihat dengan penglihatanku. Nah, itulah yang maksudnya itu. Salah satu. Maka kata Al-Ghazali di dalam Mishkat Anwar ini, salah satu makna Allah itu turun ke langit dunia, itu maknanya bukan zatnya turun. Tetapi sebagian ulama hakikat ma'rifat mengatakan, Allah turun ke langit dunia itu maksudnya apa? Allah itu, ini. Di waktu-waktu sepertiga malam terakhir, itu rasa dekat kita kepada Allah sangat kuat. Dan pada saat itu, kita kalau belajar ilmu hakikat cepat sekali dapat. Pada saat itu kalau kita munajat, itu betul-betul tangan kita, kaki kita seperti dikendalikan Allah langsung. Itu yang dimaksud dengan turun ke langit dunia. Aku jadikan matanya memandang dengan mataku, kakinya berjalan dengan kakiku. Itulah maksud Allah turun ke langit dunia. Kata tafsir sebagian ahli ma'rifat tadi. Al-Ghazali menyebut tafsirnya, Pak. Jadi bukan zatnya, itu orang yang berimajinasi yang bilang zatnya. Zatnya kalau zatnya naik turun mengecil lah dia. Apa hubungannya? Allah itu maha besar. Ya. Masyarakat muslim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita munajat, ngikutin tarikat, ya kadang kita masuk ke dimensi itu. Hilang akal, hilang apa ya, diperlihatkanlah kita, diperjalankan rohani kita. Mirip seperti orang yang mati suri. Maka orang mati suri itu kalau Bapak lihat di YouTube, kadang lihat surga, kadang lihat neraka, kadang lihat malaikat,
kadang lihat orang disiksa di neraka. Itulah yang mati suri tadi. Karena ruhnya diperjalankan. Dan itu akan dialami orang-orang yang fana. Fana itu bertingkat-tingkat. Sampai yang fana yang paling sempurna, yang dia tadi tidak melihat lagi kecuali Allah. La maujud illallah. Kalau masih melihat surga dan neraka, itu belum yang paling tinggi. Karena masih melihat makhluk. Fana yang paling tinggi itu adalah menyaksikan sumber cahaya. Bagaimana? Maka ketika Nabi mengatakan, ya, la tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu pikirkan zat Allah. Iya, karena akal pikiran tidak sanggup menjangkau zatnya. Yang sanggup menjangkau mendekati zatnya adalah fuad, mata hati, bukan akal. Maka saksikan zatnya dengan fuad, mata hati. Jangan pikirkan zatnya dengan akal. Karena akal di level 2. Itu maksudnya. Saya memahaminya gitu. Kalau kita pahami dari ulama-ulama itu. Jadi zatnya itu disaksikan. Di balik ruang kosong ini, bening. Alam bening itu alam yang paling dekat dengan zat. Ya. Alam cahaya, alam Nur Muhammad itu terang benderang. Setelah terang benderang masuk alam bening itu paling dekat dengan alam zat. Alam lahud. Itu dipandang pakai mata rohani. Kalau mursyid saya menyebut begitu, ya. Alam zat itu, makrifat zat itu mendekati alam bening. Bening, sebening-beningnya seperti kristal. Nah. Jadi untuk apa kita melakukan itu ya? Kalau kita bisa melakukan itu, nanti kita kalau kita bisa sampai ke sana, ujung-ujungnya nanti kita peroleh hakul yakin. Enggak lagi ilmu yakin, ainul yakin. Mencapai puncak lah dia. Hakul yakin. Makanya kalau orang sudah menyaksikan alam malakut, ditunjukkan Allah kata Allah Ghazali, alam dunia ini menjadi rendahan. Memang alam rendah. Menjadi tak berharga, Pak. Itu jeleknya. Saya kasih bongkar rahasia, mohon maaf ini. Bagi yang nggak bisa mencerna, skip. Di antara teman saya, ketika dia munajat, fana, dia diperjalankan ke alam sorga. Dilihatnya sorga, dimakannya buah sorga itu, di alam ruhani itu, alam sorga itu. Ketika dimakannya buah sorga itu, padahal sudah dilarang guru, jangan makan. Dimakan sama dia. Maka setelah dia sadar, semua makanan di bumi ini gak ada rasa sama dia. Tahankan. Udah gak enak lagi, Pak. Udah dapatnya cita rasa buah sorga itu. Itu waktu di perjalanan. Maka dilarang guru. Setiap kita nanti kalau sudah sana dilarang, itu dituntun. Jangan makan, cium aja boleh. Wanginya pun luar biasa. Wanginya saja sudah sangat luar biasa. Mala ainun ro'at wala udhunun samiat. Mau kita cari rasa itu di dunia ini, nggak ketemu. Nggak ketemu buat gitu enaknya. Akhirnya buah semuanya hambar. Maaf-maafnya Pak, kalau Bapak, ini mohon maaf, bukan untuk mengada-ngada. Ada orang yang melihat ini, kalau kita lihat di YouTube, ada orang yang melihat kecantikan Nyi Roro Kidul. Begitu dia lihat kecantikan, masih level jin Nyi Roro Kidul, nggak selera dia sama istrinya. Ya kan? Udah nggak pingin dia sama istrinya lagi. Kan gawat itu. Apalagi kalau ditunjukkan bidadari. Makanya hijab itu sebenarnya bahagian dari rahmat, kasih sayang Allah kepada kita di bumi ini. Tapi kalau sudah sampai ke sana, maka kita akan mencapai hakul yakin, diperjalankan. Ya, karena menjumpai Allah itu tidak bisa pakai akal, dia harus pakai mata hati. Ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Bukan akal yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat adalah ruh, mata hati, inti ruh. Maka disebut wa nafakhtu, aku yang langsung meniupkan ruh itu. Maka ruh itu min amri robbi, di alam amar, alam perintah, langsung berhubungan dengan zatnya. Ya. Itu yang bisa saya jelasin, Pak.